Mengapa kemudian kami mendesakkan sebelum kawin lagi? Sebenarnya itu akan menjadi semacam harta tetadan atau harta sendiri anak perempuan ini. Nah, sedikit tadi Bu Buda kan memang idealnya ini di-clearkan ketika sebelum seorang anak kawin kan gitu, ya, idealnya. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika perempuan ini baru mengetahui ada keputusan ini setelah dia kawin gitu? Apakah mungkin dia yang saya tadi katakan adalah terkait dengan juari dan membicarakan gitu. Ini. Ya. Gitu. Dan juga kemudian tapi memungkinkan sebenarnya. Memungkinkan, boleh, apa saja ya. Memungkinkan itu. Ya. Makanya itu kan dilandasi tulus ikhlas dan ya. Setiap pada sesuatu yang ada begitu, yang keputusan dan aturan yang ada kan begitu lagi-lagi. Kalau kemudian malah nantinya yang tahu setelah saudara perempuannya melakukan perkawinan, kemudian saudara laki-laki kita dan orang tua kita kemudian baru rasanya sih tidak ada alasan untuk mengatakan itu terlambat begitu. Memastikan keikhlasan itu lagi. Ya, nah, untuk teknisnya lagi mungkin hitung-hitungan matematis budaya. Ini kan diberikannya itu idealnya ini lagi sebelum si anak kawin. Berarti kan di posisi saat itu yang diberikan berapapun kondisi kayak harta maupun kekayaan orang tua. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan kekayaan berikutnya gitu? Misalnya kan ini orang tuanya masih kuat, terus atau misalnya dia pengusaha dan masih punya penghasilan lagi ke depannya itu tidak terhitung. Berarti satu kali aja sistemnya budaya. Kemudian dia sebelum kawin saja. Nah, itu sudah selesai. Mengapa kemudian kami mendesakkan sebelum kawin lagi? Sebenarnya itu akan menjadi semacam harta tetadan atau harta sendiri anak perempuan ini. Nah, di efeknya kemudian adalah pada saat kita kan selalu berkata di hal terburuk ya maksudnya berpikir kita itu selalu yang terburuk. Jika terburuk terjadi biar adalah sesuatu gitu kan. Biar tidaklah sampai anak kita itu terlantar begitu ya. Nah, kemudian kan pasca terjadi perceraian misalkan anak perempuan kita. Itu saat dia misalkan terburuk lah ini itu. Kita sih tidak berharap ya, tapi ada saat-saat di mana kemudian kita tidak bisa menduga kan. Itu kemudian jika terjadi perceraian, kalau toh si anak perempuan ini tidak punya guna gini dengan suaminya, minimal kan harta waris tetadan yang dibawa oleh orang tua, harta waris yang didapatkan oleh orang tua kan menjadi hak miliknya sendiri, tidak boleh dibagi oleh suaminya. Itu persoalan nanti, jadi dia terkonter sebenarnya gitu. Ke situ benang merahnya berarti ya budaya. Nah, mungkin sedikit dijelaskan Bu Buda tentang harta Gonogini itu. Tentang Gonogini? Iya. Oke. Kalau tentang Gonogini itu memang ya kita masuk ke Gonogini ya kemudian. Nah, saya pernah menulis itu maksudnya nih agak ekstrim sih bahasanya. Perempuan suami istri nih. Perempuan di Bali mendapatkan penghasilan untuk membeli sampah, jadi baju sampah, makanan sampah, apalah lagi. Kalau laki-laki mendapat penghasilan untuk membeli mutiara, misalkan mobil, rumah, tanah, begitu. Nah, pada saat terjadi perceraian karena si perempuan ini tidak terlihat
membeli apapun begitu. Sering sekali si pihak keluarga suami maupun suaminya sendiri, ini saya bicara terkait suami ya, siapa yang tertampar. Wah, keras ini, keras. Ya. Lebih baik kita fair-fairan saja, gitu. Untuk orang di Bali. Karena saya banyak mendapatkan kasus untuk ini maksudnya. Jadi dia merasa bahwa istri saya tidak punya apa-apa, Bu Budo. Jangan pernah meminta gono gini ya. Gitu. Karena yang membeli semua harta itu saya. Karena atas nama dia secara sertifikat saja. Entahlah kemudian atas nama dia, entahlah kemudian. Seberapa kemudian laki-laki Bali yang membeli hartanya memang atas nama. Nanti dirimu lah jika sudah kawin. Wah. Rumahnya atas Sudiani, mobilnya atas Sudiani dan lain sebagainya. Begitu kan? Ya. Jadi begitu dia melakukan perceraian, nggak pernah tuh direken tentang gunung gini. Apalagi tidak menggugat Mbak Sudiani. Digugat pun marah besar. Bahkan mengatakan, ini saya fakta ini. Kemudian dia mengatakan, ini untuk kasus saya ya, kasus yang lain saya tidak tahu. Yang pernah Bu langsung. Dan mengatakan kemudian, saya tidak akan berikan sepeser pun. Dengan enteng dia bicara begitu. Dan fatalnya lagi Mbak Sudiani, ini saya beberkan tentang persoalan tentang bagaimana perempuan untuk urusan gunung gini. Fatalnya lagi memang si perempuan mengatakan dirinya tidak berhak atas gunung gini itu, begitu Mbak Sudiani. Karena dia merasa bahwa uangnya sudah habis untuk yang Bu Buda bilang sampah tadi. Dan kemudian kalau saya ngomongin tentang gunung gini, perempuannya ngomong gini, jangan Bu Bunuh, nanti saya dibilang serakah. Coba Jo. Dan dia kemudian mengkondisikan dirinya pulang dengan tidak membawa apa-apa. Padahal pulang dalam hal ini kembali ke rumah asal dengan tidak membawa apa-apa. Gitu. Sangat nyaman perempuan pulang dengan tidak membawa apa-apa, sementara kalau dia gugat, apalagi ada yang baik hati ya, kemudian saya tidak gugat mengatakan Bu Budo kasih dah ini dia. Ya ampun. Kita gugat pun gitu. Jadi ketakutan perempuan itu tidak mendapat apa-apa begitu. Ini di mindsetnya dia tuh sudah mengatakan saya tidak akan mendapatkan apa-apa Bu Budo karena saya tidak pernah membeli apa-apa. Sebegitu loh perempuan kita di Bali. Dan kemudian saya akan merayunya, saya akan meyakinkannya bahwa 50% loh Mbak Sudiani. Di keputusan MUDP tahun 2010 juga Dumdadwo namanya, bagi rata. Sudah kok diputuskan, apalagi hukum nasional kita kan. Tapi fatalnya perempuan-perempuan kita tidak mengatakan itu adalah haknya dan tidak mau mengurusnya Mbak Sudiani. Yang saya mirisnya adalah begini Mbak Sudiani, bukan persoalan saya. Ya sudah kalau kamu tidak mau mengurusnya ya sudah tidak apa-apa ya. Itu kan bahasa yang sudah selesai. Tetapi apakah kemudian saya bisa nyaman Mbak Sudiani kalau kemudian dia pulang tidak membawa apa-apa sementara haknya ada? Apa kemudian yang perlu dipikirkan oleh perempuan kita itu? Kan begini Mbak Sudiani, saya beberkanlah dulu ya. Kalau dia tidak menggugat haknya ada. Bisa jadi hak yang dia kemudian miliki diberikan ke istri baru di mana kemudian si istri ini tidak punya apa ya, tidak punya ya apa namanya Mbak Sudiani? Jerih payah. Ya. Tinggal menikmati hasil jerih payah perempuan ini. Dah. Yang lebih parah lagi kemudian apakah yakin si perempuan ini apa yang dia hasilkan dengan suaminya itu bagiannya dia adalah diberikan kepada anak-anaknya dia nanti. Tidakkah kemudian akan terjadi apa dan bagaimana? Itu kan tentang sebuah melindungi hak kan? Bagian dari melindungi hak ini. Bukan pada tataran hanya serakah itu aja atau dianggap arogan, ya.
Nah, kemudian kita pulang ke rumah asal. Di rumah asal kita jadi parasit, Mas Diani. Coba kita pikirkan. Saya memang bilang begitu di tulisan saya. Dan pulang kemudian saya akan menjadi parasit. Karena tidak bawa apa. Di masa sehat saya, bisa saya bekerja untuk itu. Bayangkan kalau kemudian saya sudah usia renta, siapa yang akan saya tempati sebagai benalu, sebagai parasit? Keponakan saya dari saudara laki-laki saya, saudara laki-laki saya, ipar perempuan saya, begitu bahasanya ini. Benar apa tidak, Mas Dian? Iya, iya, karena ini berkaitan semuanya ya. Iya. Kalau kemudian kita mengurusnya, memang harus diperjuangkan, apapun itu harus diperjuangkan. Jika kita mengurusnya, minimal kita kemudian punya jiwa danu, apa namanya, bekal hidup, yang bisa kita kemudian pakai untuk berusaha, kan begitu bahasanya. Setelah berusaha kita jadi mandiri, kita pulang, yakin kita tidak akan menjadi parasit itu. Minimal masih bisa berdaya ya di tengah itu. Ya. Karena kan tidak bisa tidak kemudian saudara kita akan mengurus kita. Betul. Orang di Bali kemudian kan tidak pada konteks hidup, maksudnya. Pada saat meninggal kemudian siapa yang ngurus ngabenya, siapa ada. Seperti itulah maksud kami. Mengapa kemudian kami membahas ini begitu tentang gonogini itu. Nah, ini yang mungkin Bu Buddha bisa tekankan lagi ya. Di sini kan ketakutan perempuan itu atau merasa dia sudah terkondisikan gitu bahwa dia tidak punya apa-apa. Nah, kalau secara teknis harta gonogini ini kan adalah